Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Taib insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya buat. Dan karena makalah yang pernah saya presentasi tentang penelitian R&D, maka di sini saya mencoba untuk membuat proposal tentang penelitian R&D. Adapun judul dari penelitiannya tentang ta'athiru tariqatu tadris al-lugha al-arabiyyah biqaimatil mufradat ala tarqiyati maharatil kalam wal kitabah lada tullab fi ma'hadil barakah, yaitu tentang pengaruh metode pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan mufradat yang sudah disusun oleh peneliti untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis siswa di Ma'had Al-Barakah. Adapun yang menjadi khalfiyatul bahas di sini yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa mufradat termasuk salah satu unsur dari anasirul lughah, dan seseorang akan sangat kesusahan dalam berbicara dengan suatu bahasa, khususnya bahasa Arab, apabila penutur tersebut dia hanya memiliki kosakata yang terbatas. Dengan demikian, memperkaya mufradat ataupun kosakata dan juga pengucapan yang benar tentu suatu hal yang sangat penting bagi seorang penutur bahasa Arab. Karena kalau seseorang salah dalam mengucapkan ataupun dalam melafalkan kosakata bahasa Arab, maka ia akan kesulitan dalam menulis bahasa Arab. Bahkan bisa jadi dia akan salah dalam menulis bahasa Arab. Demikian juga bagi seseorang pemula yang baru mempelajari bahasa Arab, maka ia membutuhkan arahan dan bantuan dan juga tahsin bacaan mufradat ataupun pelafalan kosakata dengan ucapan yang benar sebelum ia menghafal mufradat tersebut. Hal ini mengantisipasi untuk tidak salah dalam menulis. Oleh karena itu, hal ini juga terjadi pada siswa pondok pesantren Al-Barakah, yang mana kebanyakan dari santrinya ataupun dari siswanya masih banyak terdapat kesalahan dalam pengucapan mufradat bahasa Arab, sehingga mengakibatkan kesalahan mereka dalam melafadzkan mufradat-mufradat tersebut ketika berbicara bahasa Arab, bahkan bisa mengulangi kesalahan tersebut ketika mereka menulis mufradat ataupun membuat contoh mufradat ke dalam jumlah mufidah. Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa ini suatu hal yang sangat penting untuk dikaji. Maka di sini peneliti ingin mengangkat judul tentang ta'athiru tariqatut tadris al-lughah al-arabiyyah biqaimatil mufradat ala tarqiyati maharatil kalam wal kitabah ladatullab fi ma'hadil barakah, yaitu tentang pengaruh metode pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan mufradat yang sudah disusun oleh peneliti untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan juga keterampilan menulis bagi siswa. Dan ada beberapa rumusan masalah yang sudah ditulis di sini, diantaranya yaitu beberapa siswa menganggap bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang susah dan juga susah untuk dipraktekkannya. Kemudian yang kedua, ada beberapa santri atau beberapa siswa tidak bisa memahami ataupun membedakan arti dari kosakata yang ada huruf jarnya ataupun disebut dengan idiom gitu ya. Kemudian yang ketiga, juga ada beberapa dari siswa yang tidak bisa menggunakan kosakata dalam jumlah mufidah, tidak bisa memberi jumlah mufidah gitu. Tidak bisa membuat suatu mufradat ke dalam jumlah mufidah. Kemudian yang keempat, juga ada beberapa siswa yang masih salah dalam pengucapan kosakata ataupun huruf-huruf yang sama terdengarnya gitu ya, ataupun huruf-huruf yang dekat terkait dengan pelafalan bahasa Arab gitu ya. Kemudian berikutnya tentang batasan masalah. Adapun batasan masalah di sini qillatu maharatil kalam awil kitabah ladatul lab, yaitu kurangnya kemampuan berbicara siswa yang dilihat dari sisi ta'bir ataupun dari sisi prakteknya, praktek jalannya, praktek
berbahasa Arab dan juga pengucapan bahasa Arab yang benar gitu ya. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran mufrodat di sekolah ini belum mampu untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan juga kemampuan menulis. Adapun yang menjadi asilatul bahas untuk penelitian ini yaitu ta'thiru tariqatu tadris al-lughah al-arabiyyah, yaitu pengaruh metode pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan mufradat yang sudah disusun untuk meningkatkan maharah kalam dan juga maharah kitabah. Kemudian yang menjadi ahdaful bahas untuk penelitian ini yaitu untuk lima arifati ta'athir tariqatu tadris al-lughah al-arabiyyah, yaitu untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran dengan menggunakan mufradat yang sudah disusun untuk meningkatkan maharah kalam dan juga maharah kitabah. Adapun isi dari kajian teori yang sudah ditulis ataupun yang sudah disusun di sini, yang pertama ada ta'rifu at-tadris al-mufradat, yaitu tentang pengertian pengajaran mufradat, yaitu baik di sini mengkaji pengertian tadris baik secara bahasa maupun secara istilah, dan juga terkait dengan pengertian mufradat baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian baru ada pengertian tadris al-mufradat. Kemudian setelah itu juga ada judul tentang ahdaful mufradat, yaitu tujuan mufradat. Kemudian juga ada anwa'ul mufradat, macam-macam dari mufradat. Kemudian juga ada wasail at-ta'limiyah fi tadris al-mufradat, yaitu sarana-sarana dalam mengajarkan mufradat. Kemudian juga ada maharoh kalam. Di sini maharoh kalam kami juga mengkaji tentang pengertian maharoh ataupun pengertian maharoh al-kalam baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian anwa'ul kalam. Kemudian juga ada maharoh al-kitabah. Maharoh al-kitabah juga membahas tentang pengertian kitabah baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian anwa'ul kitabah. Dan kemudian yang menjadi ad-dirasah as-sabiqah di dalam penelitian ini, yang pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Miswal Kiram tentang judul tentang al-alaqah bainal istikhdam tariqah tadris al-muhadatsah fi ta'limil lughatil arabiyyah wa maharatil kalam ladat tullab al-madrasah al-mutawassithah al-islamiyah, yaitu judulnya tentang hubungan antara penggunaan tariqah tadris al-muhadatsah dalam pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan maharah kalam bagi siswa. Adapun hasil ataupun ringkasan dari penelitian ini, di sini dia menjelaskan adanya al-irtibat ataupun hubungan antara penggunaan thariqah muhadatsah ini dengan kalam bagi siswa, yang dimana dia menghasilkan hubungan yang lemah, irtibat dhaifan. Kemudian yang kedua yaitu dirasah sabiqah yang kedua, yaitu penelitian yang ditulis oleh Fakhri Rinaldi dengan judul Ta'thir Tariqatut Tadris Al-Mufradat Bijumalil Mufidah ala Tarqiyah Maharatil Kalam Ladatul Lab, bahsu tajribi, yaitu penelitian tentang pengaruh metode pembelajaran mufradat dengan jumlah mufidah untuk meningkatkan maharah kalam siswa. Dan ini penelitian tajribi, gitu ya, eksperimen. Gitu. Adapun yang menjadi kesimpulan ataupun khulasah dari penelitian ini adanya ta'thir, ya, adanya pengaruh ya setelah peneliti menerapkan metode pembelajaran mufradat dengan jumlah mufidah. Mungkin yang sebelumnya sebelum dilakukan metode ini menghasilkan nilai yang di bawah 7, maka setelah melakukan metode pembelajaran mufradat dengan jumlah mufidah ini maka menghasilkan nilai gitu ya 7,9. Maka di sini bisa dibuat kesimpulan adanya pengaruh thariqah tadris al-mufradat dengan jumlah mufidah untuk meningkatkan maharah kalam. Gitu ya.
Penelitian pertama, dia membahas tentang penelitian al-alaqah, yaitu mencari hubungan. Sedangkan penelitian kedua, dia penelitian yang dilakukan dengan metode eksperimen, yaitu di mana dia mencari pengaruh antara suatu metode. Sedangkan penelitian ini yaitu tentang ta'athiru tariqatu tadris al-lugha al-arabiyyah biqaimatil mufradat ala tarqiyati maharatil kalam wal kitabah, yaitu pengaruh metode pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan mufradat yang sudah disusun untuk meningkatkan maharoh kalam dan juga maharoh kitabah. Adapun metode penelitian ini insya Allah akan digunakan dengan metode kuantitatif R&D yang dimana nanti juga akan diterapkan dengan eksperimen. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan manhajiyatul bahthi, metodologi penelitian. Ya, jadi penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metode kuantitatif R&D yang nantinya juga akan digunakan metode eksperimen ataupun tajribi. Nah, adapun langkah-langkah penelitian R&D yang sudah dibuat kesimpulan oleh Prof. Sugiono, yang dimana beliau menyimpulkan dari beberapa pakar terkait dengan langkah-langkah penelitian R&D. Yang pertama di sini ada potensi dan masalah. Adapun yang menjadi masalah di penelitian ini yaitu tentang kemampuan siswa kelas 8 dalam pengucapan kosakata bahasa Arab dan juga menulis kosakata bahasa Arab dengan baik dan benar. Hal ini berdasarkan wawancara yang sudah dibuat oleh peneliti dengan guru bahasa Arab. Kemudian langkah yang kedua yaitu pengumpulan data. Adapun pengumpulan data di sini berupa informasi tentang materi kalam siswa ataupun materi kitabah siswa ataupun materi mufrodat melalui observasi dan juga wawancara guru dan juga wawancara siswa tentang kesulitan siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian ada langkah yang ketiga yaitu desain produk, yaitu mendesain mufrodat yang akan dieksperimenkan ataupun yang akan diuji. Adapun mufrodat yang sudah dibuat yaitu urutannya seperti ini. Pertama, kami susun berdasarkan mufrodatnya terlebih dahulu, berdasarkan kalimatnya terlebih dahulu. Kalau memang kalimat tersebut dia terdapat huruf jar ataupun idiomnya, maka di situ ada huruf jar. Kemudian juga berikutnya ada murodifnya, murodif dari kosakata tersebut. Kemudian ada diddunya ataupun ada lawan kata. Kemudian baru misal. Inilah urutan dari mufrodat yang kami buat yang nantinya akan diuji kepada siswa. Kemudian langkah berikutnya ada validasi desain. Setelah kami membuat mufrodat ini semua, ya, mengumpulkan mufrodat untuk diuji, maka setelah itu kami akan validasi mufrodat tersebut ke pakarnya, yaitu 3 pakar ataupun pakar bahasa terkait dengan mufrodat yang sudah dibuat. Kemudian setelah itu kalau langkah berikutnya yaitu revisi desain produk. Kalau memang setelah tadi validasi desain, setelah dikonsultasi kepada ahlinya, maka di situ ada masukan, maka di langkah kelima inilah kami akan merevisi produk tersebut. Setelah memvalidasi produk ataupun mufrodat yang sudah dibuat, maka di sini kalau ada masukan dari para ahli bahasa, maka di sini kita revisi desain produk terlebih dahulu ataupun pembuatan produk tersebut terlebih dahulu. Maka setelah revisi dari masukan-masukan para ahli terkait dengan mufrodat yang sudah kita buat, maka setelah itu baru kita uji produk tersebut secara terbatas gitu. Kemudian kalau setelah menguji mungkin ada di situ problem, permasalahan atau hal yang mau diperbaharui, maka baru revisi produk pertama terlebih dahulu. Setelah revisi, maka diuji coba pemakaian produk yang sudah dibuat ke tahap yang kedua. Kemudian setelah setelah diuji pada tahap kedua, baru revisi mufrodat yang sudah dibuat di tahap kedua tersebut. Kemudian setelah itu baru diproduksi secara massal. Maka inilah tahap-tahap dalam penelitian R&D.
Kemudian variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu variabel bebas, yaitu tentang pengaruh pembelajaran mufrodat terhadap pengaruh pembelajaran mufrodat. Sedangkan variabel terikat yaitu maharoh kalam dan juga maharoh kitabah. Sedangkan mujtama'atul bahas, populasi dan juga sampel untuk penelitian ini, maka populasi yang akan diambil untuk penelitian ini yaitu sekolah SMP yang ada di Kecamatan Tanjung Merawa, Medan. Yang sekolah tersebut dia mempelajari bahasa Arab gitu ya. Adapun sampelnya yang akan diambil yaitu nanti khusus grade 8 dari beberapa sekolah gitu ya, yang nantinya akan dibuat tahap ataupun dibuat pretest untuk bisa mengikuti pembelajaran mufrodat ini, yang nantinya akan dibuat pretest dengan menggunakan skala Likert yang nantinya ada beberapa kriteria ataupun kategori dari pemilihan sampel. Kemudian yang kelima ada kemudian yang ke H ada watul bahfi. Adapun alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada mulahadhah ataupun observasi, ada juga data-data, dan yang terakhir ada juga angket yang akan dibagikan. Kemudian analisis data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif yang nantinya peneliti akan mengambil rumus-rumus statistika dan juga dengan cara persentase, yaitu dengan cara menggunakan rumus yang di bawah ini, pengolahan data dengan cara persentase gitu ya. Di sini ada P sama N sama F gitu ya, dikali 100%. Yang P maksudnya adalah angka persentase gitu ya. Sedangkan F artinya adalah frekuensi ataupun tikroru al-ajwibah yang ataupun kriteria gitu ya. Kemudian N yaitu jumlah frekuensi ataupun banyaknya respon yang memilih kriteria tersebut. Jadi inilah analisis yang akan peneliti buat. Adapun pengolahan data dari rumus ini secara persentase, maka peneliti belum membuat kriteria-kriterianya. Dan mungkin ini yang bisa saya bahas terkait dengan penelitian ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.